kan memang spesifik brownies aja gitu, nggak ada kue-kue lain. Jadi adonan ya adonan satu, cuman beda-beda rasa aja. Justru nggak terlalu repot. Justru misal apalah kayak parsel-parsel kayak gini gitu ya. Misalnya kalau parsel yang kayak makanan-makanan yang lain kan justru itu yang bikin repot, kan kita mesti stok makanan yang lain-lain gitu, kaleng ini, kaleng itu. Kalau ini kan justru simple, simple and enak gitu. Kabarnya banyak pemesan parsel buatan Mer itu datang. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa, hari ini Jumat 25 Desember adalah hari Natal yang dirayakan umat Kristiani di seluruh dunia. Dalam suasana yang istimewa ini, Cek dan Dicek juga menyajikan beberapa liputan khusus bagi Anda yang merayakan hari Natal. Dan pemirsa, jangan lupa Anda bisa ikut kuis menjelang akhir acara nanti. Mengawali jumpa kita sore ini, perancang busana Robby Tumewu memutuskan untuk tidak berbisnis parsel lagi. Sebaliknya, bintang sinetron Meriam Bellina justru sedang gencar-gencarnya berdagang parsel kue brownies. Apa yang bikin Mer berani berbisnis parsel dibanding Robby Tumewu? Anda ingin tahu bagaimana keluarga pasangan Rima Melati dan Frans Tumbuhan merayakan Natal kali ini? Ada acara memasang pohon Natal dan tukar-menukar kado. Tapi tahun ini Rima dan Frans merayakan Natal jauh di Belanda, terpisah dari anak dan cucu. Di balik suaranya yang merdu, Edo Kondologit menyimpan masa lalu yang cukup unik. Sebelum beken, Edo pernah bekerja sebagai kuli bangunan dan satpam sebuah perkantoran. Jangan lewatkan pula kehadiran pasangan pengantin baru Elma Tiana dan Ferry Indarto di studio Cek dan Dicek sore ini. Mereka berdua ngobrol santai bareng reporter Cek dan Dicek. Seperti biasa menjelang akhir acara, simak berbagai kegiatan para artis selama seminggu terakhir ini. Pemirsa, hari raya Natal biasanya identik dengan pengiriman parsel. Tapi bagaimana dengan tahun ini? Perancang busana Robby Tumewu biasanya laris dengan bingkisan Natalnya. Tapi tahun ini ia tidak berani berbisnis parsel. Sementara artis Meriam Bellina justru sedang getol-getolnya berbisnis bingkisan hari raya. Mengapa ada selebriti yang berani berbisnis parsel tapi ada juga yang takut? Berikut penuturan Robby Tumewu dan Meriam Bellina kepada Anastasia Ratri dan Farul Wardi dari Cek dan Dicek. Parsel ini agak terbengkalai untuk tahun ini. Lagi Christmas gimana ya, kita mau paksain ya kan? Gitu. Tapi pada prinsipnya konsepnya sih udah punya gitu untuk bikin parsel ya. Karena tahun-tahun lalu juga udah pernah bikin. Udah deket-deket Natal ini luar biasa banget gitu, penjualan bisa sampai 300, 400 sehari gitu. Dan banyak sekali yang tanyain soal parsel. Jadi akhirnya kita bikin parsel-parsel yang kecil-kecil, yang simple-simple, yang nggak terlalu mahal. Tapi di samping mereka dapat kue juga, mereka dapat kayak gentong kayu dari kayu atau nampan gitu, macem-macem gitu parselnya gitu. Apa Robby tidak takut kehilangan pendapatan karena tidak lagi berbisnis parsel tahun ini? Kan menjahit baju. Jadi nggak itu sampingan sih sebenarnya bisnis parsel itu ya. Di samping-sampingan juga terus ngebantu teman-teman yang kena PHK segala macam kan. Banyak sekali yang entah teman-teman yang kerja di restoran, di hotel atau di mana. Ya bagi-bagi rezeki aja gitu. Kalau keadaan ekonomi dan keamanan sudah membaik, apakah MC dan bintang sinetron ini akan kembali ke bisnis bingkisan hari rayanya? Kepengennya malah lebih banyak dari itu, bukan hanya parcel aja, saya pengen furniture, antik ya. Tapi semua yang saya suka gitu. Jadi saya ngerjain semua yang saya senengin gitu. Misalnya bisnis antik, saya suka antik. Parcel saya suka parcel. Kue-kue yang lama-lama itu saya suka semua gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang saya mau handicraft handicraft gitu. Cuma maunya banyak, tangannya cuma dua. Pemirsa, masih seputar bisnis parsel yang dikelola para selebriti kita. Meriam Bellina kini sedang getol-getolnya berdagang kue. Bahkan ia berani melebarkan sayap berbisnis parsel kue brownies andalannya. Mengapa Meriam Bellina lebih suka membuat parsel kue brownies dibandingkan parsel jenis lain?
Kita kan memang spesifik brownies aja gitu, nggak ada kue-kue lain. Jadi adonan ya adonan satu, cuman beda-beda rasa aja. Justru nggak terlalu repot. Justru misal apalah kayak parcel-parcel kayak gini gitu ya. Misalnya kalau parcel yang kayak makanan-makanan yang lain kan justru itu yang bikin repot, kan kita mesti stok makanan yang lain-lain gitu, kaleng ini, kaleng itu. Kalau ini kan justru simple, simple, enak gitu. Kabarnya banyak pemesan parcel buatan Mer itu datang dari kalangan pejabat. Kalau ke sini saya sih nggak pernah lihat ya. Saya nggak pernah lihat mereka langsung ke sini gitu. Tapi ada beberapa yang telepon ke rumah gitu. Itu juga kata pegawai saya. Saya nggak pernah terima langsung. Kata pegawai saya, ibu ini telepon, ibu itu telepon gitu, mau pesen gitu, minta diantar gitu. Ya udah bagus dong, saya bilang gitu. Sebenarnya seriuskah Mer menekuni bisnis parcel ini? Kalau saya mau bilang musiman, ya musiman yang mahal banget. Soalnya kita udah ambil toko segala. Udah gitu udah ambil toko, udah gitu udah cetak tas, udah cetak semua-semuanya, packaging kayak gitu juga kan nggak murah ya. Jadi ya serius, ini seserius-seriusnya mau menjadi Madam Brownies. Bagaimana kalau bisnis parcel kue browniesnya sudah tidak laku lagi? Kalau saya yakin sih kalau brownies sih pasti laku, soalnya brownies eh, gampang dimakan di mana-mana aja gitu. Pemirsa, bagi pasangan Rima Melati dan Frans Tumbuhan, perayaan Natal tahun ini cukup unik. Kalau biasanya mereka selalu merayakan Natal bersama anak dan cucunya, tahun ini Rima dan Frans merayakan Natal secara terpisah. Beberapa hari menjelang keberangkatan Rima ke Belanda untuk menyusul sang suami, Cek dan Ricek menemui Rima dan sebagian keluarganya untuk berbincang-bincang seputar tradisi perayaan Natal di keluarga mereka. Silent night, holy night. Pemirsa, inilah persiapan Natal yang dilakukan Rima Melati bersama keluarganya di restoran Le Bistro miliknya. Rima Melati ditemui Anastasia Ratri dan Fahrul Wardi dari Cek dan Ricek ketika sedang menghias pohon Natal dan berbagai sudut ruangan restorannya. Bagaimana ia merayakan Natal sebelumnya? Biasanya sih selalu cucu-cucu, pokoknya sama anak-anak semua ngumpul kita. Bikin ya biasa kita masak-masak, dan pada malam Natal tanggal 24 ke 25 kita bersama-sama. Lalu bagaimana dengan perayaan Natalnya hari ini? Yang tidak hadir sekarang Frans, karena dia lagi di Belanda, sama anak saya 2 yang kebetulan di sana. Ya kan, opa. Terus dia papa. Anak saya yang paling besar, dia soalnya ada kerjaan. Terus ada lagi anak saya yang di Manado, juga nggak bisa ada di sini. Jadi kita lagi cerai-berai begitu, tapi ya kita sama-sama selalu berdoa. Dan kalau Christmas kan karena anak saya yang laki-laki ya mungkin sama keluarganya di sana yang di Manado gitu. Jadi Natal itu kebersamaan begitu ya. Bagi Rima Melati yang juga putri desainer kondang almarhumah Non Kawilaran itu, setiap Natal punya arti tersendiri. Hari Natal itu ya kesannya setiap tahun lain-lain. Apalagi ketika ibu saya masih hidup ya. Natalnya tuh kayaknya komplit ya. Terus besan saya juga masih hidup ya. Kita selalu bersama-sama. Ya itulah ya, kadang-kadang kita merayakan Natal tiba-tiba ada yang kekurangan. Seperti dulu waktu kecil kita anak-anak semua komplit semua, tapi satu-satu anak saya ada 2 yang belajar di luar negeri. Ketika itu waktu saya sakit ya ketinggalan, jadi di situ sekarang gitu. Terus anak saya juga ke Manado ya, yang laki-laki nomor 2. Jadi ya kadang-kadang mesti begitu, tetapi toh tetap kita ya merayakan Natal itu harus ya. Biarpun kita saling mendoakan untuk yang tidak bersama-sama kami, supaya mereka juga merayakan Natal dan meresapi arti Natal itu pada hari itu, dan seterusnya setahun mendatang gitu. Banyak cara menyemarakan suasana perayaan Natal. Salah satunya dengan cara bertukar kado. Apakah keluarga Rima juga saling memberikan kado di hari Natal ini? Itu nomor 1 udah deh. Kalau perkara kado-kado, cucu saya paling top ya. Apapun. Dulu waktu mereka masih kecil-kecil,
Sering sekali saya kado yang pernah saya kasihkan sama mereka juga saya bungkus lagi juga dia nggak tahu. Ya karena dikiranya masih bersaking kebanyakan. Soalnya kan omanya bukan satu, ada omanya, ada opanya, ada kakak-kakaknya, ada om-omnya, ada tante-tantenya dari bagian